Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 22. Yilin mengangguk. Orang itu memang sudah dalam keadaan tertotok sehingga darahnya berhenti mengucur. Ia lantas mengambil kapas yang menutup luka orang itu. Seketika darah kembali memancar keluar. Untungnya, Yilin pernah belajar mengobati luka dari kakak seperguruannya. Dengan tangan kiri ia menekan luka itu, kemudian dengan tangan kanan ia mengoleskan salat penyambung langit tepat pada luka tersebut. Kemudian, ia kembali meletakkan sejumlah kapas di atasnya. Salat penyambung langit merupakan harta pusaka perguruan Hengshan. Obat ini sangat manjur karena dibuat dari bahan-bahan bermutu tinggi dengan resep yang sangat dirahasiakan. Sekali obat ini dioleskan, luka akan langsung mengering dan pendarahan berhenti dalam waktu singkat. Samar-samar terdengar suara napas orang itu, pertanda ia sudah mulai terjaga dan keadaannya membaik. Yilin pun memberanikan diri untuk bertanya, "Tuan, apakah kau sudi memberikan sedikit keterangan padaku?" Tiba-tiba Ku Feiyan sedikit memiringkan badannya sehingga lilin di tangannya bergoyang-goyang dan api pun padam. Seketika ruangan sempit tersebut kembali kehilangan penerangan. "Aduh, maaf." Lilinnya padam, seru gadis kecil itu dengan sikap polos. Suasana begitu gelap sampai-sampai Yilin tidak dapat melihat jari tangannya sendiri. Hatinya merasa gugup. Diam-diam ia berpikir, tempat ini sangat gelap. Tidak sepantasnya seorang biksuni seperti aku berada di sini bersama seorang pria, apalagi di dalam sebuah rumah pelacuran. Setelah mengetahui kabar tentang jasad kakak Linghu, aku harus segera pergi. Maka dengan suara gemetar ia kembali bertanya, "Tuan, apakah keadaanmu sudah lebih baik?" Orang itu tidak menjawab, hanya merintih perlahan. Rupanya ia masih demam. "Coba kau pegang dahinya, panasnya bukan main," kata Ku Feiyan sambil memegang tangan Yilin dan menyentuhkannya pada dahi pria tersebut. Sebelumnya, Ku Feiyan sudah menyingkirkan sapu tangan yang menutupi wajah orang itu. Namun, keadaan begitu gelap sehingga Yilin tetap tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Yilin merasa dahi orang itu benar-benar panas seperti terbakar. Rasa kasihan langsung timbul dalam hatinya. Ia lalu berkata, "Aku masih punya obat yang lain. Tolong nyalakan lilinnya." "Baik, aku akan mengambil pemantik api," jawab Ku Feiyan sambil melangkah pergi. Dengan cepat Yilin menarik lengan baju gadis itu dan berkata, "Jangan tinggalkan aku sendirian di sini." Ku Feiyan tertawa dan berkata, "Kalau begitu keluarkan saja obatmu sekarang." Yilin pun mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dari balik bajunya dan menuangkan 3 butir pil, lalu berkata, "Ini adalah pil empedu beruang putih. Kau saja yang memberikan kepadanya." "Dalam keadaan gelap begini, sayang sekali kalau obatmu sampai jatuh ke lantai dan hilang," jawab Ku Feiyan. "Ini menyangkut nyawa seseorang. Kakak, jika kau takut berada di dalam kamar ini, maka sebaiknya kau saja yang pergi mencari pemantik api." Di satu sisi Yilin merasa takut berada di dalam kamar gelap bersama seorang laki-laki tidak dikenal, namun di sisi lain ia juga takut berkeliaran sendiri di dalam sebuah rumah pelacuran. Maka, biksuni muda itu pun menjawab, tidak, aku tidak mau pergi." "Jika kau berniat menolong nyawa seseorang, maka kau tidak boleh melakukannya dengan setengah-setengah," ujar Ku Feiyan. "Kakak yang baik, masukkan saja obatmu ke dalam mulutnya, lalu minumkan teh dalam cangkir ini untuk membantu dia agar mudah menelan. Keadaan kamar ini gelap gulita, kenapa kau harus takut dia mengenalimu? Terimalah cangkir teh ini, jangan sampai tumpah." Perlahan-lahan Yilin meraba tangan Ku Feiyan dan menerima cangkir teh tersebut. Dalam hati ia merenung, guru selalu mengajarkan kepadaku bahwa seorang pengikut Buddha harus mengutamakan sifat welas asih. Menolong satu nyawa jauh lebih mulia daripada membangun 7 tempat ibadah. Meskipun orang ini tidak tahu di mana jasad kakak Linghu berada, aku harus tetap mengobatinya. Perlahan-lahan Yilin menyentuh wajah pria itu dan merabanya sampai bertemu bagian mulut. Dimasukkannya ketiga butir pil empedu beruang putih di tangannya ke dalam mulut orang itu dan kemudian diminumkannya secangkir teh tadi sampai beberapa teguk. Samar-samar ia mendengar orang itu berkata lirih, "Terima kasih." Yilin tertegun sejenak, kemudian kembali bertanya, "Tuan Pendekar, aku tahu lukamu sangat parah. Tidak sepantasnya aku mengganggu istirahatmu. Tapi, aku terpaksa harus bertanya sekarang juga.
apakah Tuan mengetahui di mana jasad kakak Ling Hu Chong berada? Jasad siapa? Sahut orang itu lirih. Suaranya menggumam tidak jelas. Jasad pendekar Ling Hu Chong. Apakah kau mengetahuinya? Ujar Yilin sambil mendekatkan telinganya di depan mulut orang itu. Orang itu kembali bergumam dengan suara tidak jelas. Yilin kembali mengulangi pertanyaan dengan lebih mendekatkan telinganya, namun orang itu bergumam semakin tidak jelas. Hanya suara napasnya yang terdengar naik turun. Sepertinya ia sudah berusaha keras menjawab pertanyaan Yilin namun suaranya tidak bisa dikeluarkan lagi. Seketika Yilin teringat bahwa salep penyambung langit dan pil empedu beruang putih memiliki efek samping yang cukup keras selain khasiatnya yang manjur. Lebih-lebih, pil empedu beruang putih yang berguna mengobati luka dari dalam akan membuat si pengguna kehilangan kesadaran sampai beberapa jam. Menyadari hal ini diam-diam Yilin merasa malu. Tidak sepantasnya ia memaksakan diri bertanya demikian kepada orang itu. Perlahan ia menghela napas lalu melangkah mundur dan berkata, biarlah dia beristirahat dulu. Akan kutunggu di sini. Apa nyawa orang ini bisa diselamatkan? Tanya Ku Feiyan. Aku berharap demikian, jawab Yilin. Luka di dadanya terlalu dalam, hampir mengenai jantung. Nonaku, sebenarnya. Siapa sebenarnya orang ini? Ku Feiyan tidak menjawab. Ia justru mengalihkan pembicaraan, ternyata benar apa yang dikatakan kakekku, kau ini belum bisa mengesampingkan urusan duniawi. Kau tidak seharusnya menjadi biksuni. Yilin terheran-heran dan bertanya, jadi, kakekmu mengenal aku? Bagaimana dia bisa mengetahui sifatku? Ku Feiyan menjawab, kemarin kakek dan aku menyaksikan pertandingan antara Ling Hu Chong dan Tian Beguang di rumah Arak Huyan. Oh, jadi yang duduk semeja denganmu kemarin adalah kakekmu? Tanya Yilin menegas. Benar sekali, sahut Ku Feiyan. Kakak Ling Humu itu memang pandai bersilat lidah. Saat dia mengaku sebagai ahli silat sambil duduk nomor 2 di dunia, kakek sempat percaya dan penasaran ingin melihat sampai tuntas. Kakek ingin tahu bagaimana jurus pedang kakus bisa mengalahkan Tian Beguang. Tidak tahunya, hahaha. Meskipun keadaan gelap gulita, sehingga Yilin tidak bisa melihat dengan jelas wajah Ku Feiyan, namun ia dapat membayangkan gadis kecil itu sedang tertawa terpingkal-pingkal. Tentu saja ini membuat perasaannya bertambah sedih. Ku Feiyan melanjutkan, setelah Tian Beguang meninggalkan tempat pertarungan, kakek menyebutnya sebagai pengecut yang tidak dapat dipercaya. Jelas-jelas dia sudah kalah, tapi tidak mau menyembahmu sebagai guru. Bagaimana bisa dia kabur begitu saja dan mengingkari janjinya? Kakak Ling Hu hanya main akal-akalan saja, jawab Yilin. Dia tidak menang dalam arti yang sebenarnya. Ku Feiyan berkata, kakak Yilin, kau ini benar-benar baik. Meskipun Tian Beguang sudah berbuat jahat tapi kau masih saja membelanya. Yilin hanya terdiam tidak menjawab. Ku Feiyan melanjutkan, setelah kakak Ling Humu saling bunuh dengan murid Qin Cheng, kau segera menggendong tubuhnya meninggalkan rumah Arak tanpa tujuan yang jelas. Waktu itu kakek berkata, biksuni cilik ini mudah jatuh cinta. Aku khawatir kematian Ling Hu Chong bisa membuatnya gila. Mari kita ikuti dari belakang. Diam-diam kami pun mengikutimu yang berjalan entah kemana. Kakek kembali berkata, Fei Fei, coba kau lihat biksuni itu. Andai saja Ling Hu Chong tidak mati, tentu dia akan memelihara rambut dan menjadi istrinya. Seketika wajah Yilin bersemu merah. Untungnya keadaan sangat gelap sehingga Ku Feiyan tidak bisa melihatnya. Kakak, apakah perkataan kakekku benar? Sahut Ku Feiyan bertanya. Ai, bukan begitu, jawab Yilin. Aku sungguh merasa bersalah karena menyebabkan kematian kakak Ling Hu. Aku berharap bukan dia yang mati, tetapi diriku saja. Andai Sang Buddha bersedia mencabut nyawaku untuk menggantikan kakak Ling Hu, aku rela. Asalkan kakak Ling Hu bisa hidup kembali, meskipun harus masuk neraka paling dasar dan tidak dilahirkan kembali, aku bersedia. Yilin mengucapkan sumpahnya dengan suara agak keras dan bersungguh-sungguh, sehingga orang yang terluka di atas ranjang itu pun terbangun dan merintih perlahan. Nonaku, dia sudah bangun, seru Yilin gembira. Coba kau tanyakan apakah keadaannya sudah lebih baik. Kenapa harus aku yang bertanya? Memangnya kau sendiri tidak punya mulut, ujar Ku Feiyan. Sejenak Yilin merasa ragu-ragu. Ia kemudian melangkah maju dan menyingkap ke lambu. Perlahan ia bertanya, Tuan, apakah?
Tiba-tiba orang itu kembali merintih. Yilin merasa belum saatnya untuk mengajukan pertanyaan. Maka itu, ia pun mundur kembali. Sayup-sayup terdengar napas orang itu mulai teratur, pertanda keadaannya sudah jauh lebih baik. Sepertinya ia kembali tertidur. Ku Feiyan melanjutkan pembicaraan, "Kakak, mengapa kau rela mati demi Ling Huchong? Apakah dirimu benar-benar menyukainya?" Tidak, sahut Yilin cepat. "Aku ini seorang biarawati, tidak boleh memikirkan urusan duniawi. Kakak Linghu dan aku sama sekali belum pernah bertemu, tapi dia rela mengorbankan nyawa demi untuk melindungi kehormatanku. Aku hanya merasa berhutang budi kepadanya." Ku Feiyan bertanya, "Lantas, apabila dia hidup kembali, apakah kau bersedia melakukan apa saja untuknya?" "Tentu saja," sahut Yilin. "Meskipun harus mati 1000 kali aku tidak akan menolak." Tiba-tiba Ku Feiyan berseru dengan suara keras, "Kakak Linghu, kau dengar itu tidak? Kakak Yilin telah menyatakan perasaannya." "Nonaku, kau jangan bercanda," sela Yilin dengan perasaan gusar. Ku Feiyan tidak peduli. Ia tetap saja berteriak, "Kakak Linghu, dia telah berkata bahwa jika kau tidak mati, maka dia akan melakukan segalanya untukmu." Dari nada ucapan Ku Feiyan yang tegas, Yilin dapat merasakan kalau gadis kecil ini tidak sedang bercanda. Seketika jantung biksuni muda itu berdebar kencang dan perasaannya gelisah. Ia hanya bisa berkata, Kau. Tiba-tiba Ku Feiyan mengeluarkan pemantik api yang sejak tadi disembunyikannya di dalam baju. Setelah menyalakan lilin, ia tersenyum lebar sambil meraih lengan Yilin dan mengajaknya mendekati ranjang. Pada saat gadis kecil itu menyingkap ke lambu, jantung Yilin berdebar semakin kencang. Matanya berkunang-kunang menyaksikan wajah pria yang baru saja diobatinya itu. Seketika kakinya terasa lemas dan hampir saja ia jatuh di lantai. Ku Feiyan buru-buru meraih bahu Yilin dan membantunya berdiri tegak. Ia lantas berkata, "Aku tahu ini akan menjadi kejutan besar untukmu. Sekarang lihatlah dengan jelas, siapa sebenarnya orang ini?" Yilin hanya bisa berkata, dia adalah. Suaranya terdengar sangat lirih. Dilihatnya pria yang berbaring di atas ranjang tersebut ternyata seorang pemuda berwajah bersih, beralis lentik, dan berbibir tipis. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang pahlawan penolong yang kemarin berjuang mati-matian di rumah Arak Huyan. Dia adalah Ling Huchong. Yilin kembali berkata dengan suara gemetar sambil menarik lengan Ku Feiyan, "Jadi, dia belum mati?" Ku Feiyan menjawab, "Dia memang belum mati. Tapi kalau obatmu tidak manjur, dia pasti akan mati." "Tidak, dia tidak akan mati." "Dia tidak akan mati." Dia pasti selamat," seru Yilin. Karena terlalu gembira, ia pun menangis pula. "Hei, dia tidak mati, mengapa kau malah menangis?" tanya Ku Feiyan terheran-heran. Kedua kaki Yilin terasa lemas. Ia lalu duduk di atas ranjang sambil tetap menangis. "Aku sungguh bahagia. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu. Nonaku, ternyata kau telah menyelamatkan nyawa kakak Linghu." Ku Feiyan menjawab, "Bukan aku, tapi kau sendiri yang telah menolongnya. Aku tidak tahu cara mengobati orang, dan aku juga tidak memiliki salat penyambung langit." Seketika Yilin menyadari sesuatu. Ia pun bangkit dan memegang lengan Ku Feiyan, lalu berkata, "Pasti kakekmu yang telah melakukan ini semua. Kakekmu yang telah membawa kakak Linghu kemari." Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita memanggil-manggil di luar, "Yilin! Yilin!" Yilin sangat terkejut karena suara tersebut adalah suara biksuni Dinyi. Ia berniat menjawab namun Ku Feiyan segera membungkam mulutnya dan mematikan lilin. "Apa kau lupa ini tempat apa?" bisik Ku Feiyan. "Jangan menjawab panggilan gurumu." Yilin terdiam. Ia merasa serba salah. Di satu sisi ia malu berada di tempat pelacuran, dan di sisi lain perbuatan tidak menjawab panggilan sang guru adalah sesuatu yang tidak pernah ia lakukan seumur hidup. Biksuni Dinyi kembali berteriak, "Tian Boguang, keluar kau! Bebaskan Yilin!" Maka terdengarlah suara Tian Boguang tertawa terbahak-bahak dari arah kamar sebelah barat. Penjahat itu kemudian berkata, "Hei, mungkinkah yang datang ini Biksuni Dinyi dari Biara Awan Putih?" Setelah melanjutkan gelak tawa, ia kembali berkata, "Seharusnya aku keluar untuk memberi hormat. Tapi, di sampingku sedang ada teman-teman cantik. Mohon maaf aku tidak bisa keluar untuk menemuimu."
Hahaha. Menyusul kemudian terdengar suara tawa para perempuan yang menemani Tian Boguang di kamar itu. Sudah pasti mereka adalah para pelacur penghuni Wisma Kumala tersebut. Salah seorang dari mereka berkata, "Sayangku, jangan pedulikan nenek itu. Beri aku ciuman lagi." Dingi semakin gusar mendengar suara-suara genit dari dalam kamar tersebut yang semakin keras dan keras. Ia pun berteriak, "Tian Boguang, kalau tidak segera keluar, aku akan mencincang tubuhmu hingga hancur lebur. Kalau aku keluar, kau akan mencincang tubuhku, kalau aku tetap di sini, kau juga akan mencincang tubuhku," sahut Tian Boguang. "Ah, kalau begitu lebih baik aku tetap di sini saja, bersama teman-teman manis ini. Ayo, sayang." Tian Boguang kembali bergelak tawa bersama para pelacur tersebut. Ia kemudian berseru, "Biksuni Dingi, tempat seperti ini tidak pantas didatangi oleh biawati sepertimu. Lebih baik kau lekas pulang saja. Muridmu tidak ada di sini. Dia seorang biksuni muda yang alim dan taat agama. Kalau dia sampai main ke sini tentu ini suatu kejadian yang aneh bin ajaib. Mengapa kau tidak merasa risih mencarinya di tempat seperti ini?" Dingi sudah hilang kesabaran. Ia berteriak kepada murid-muridnya, "Bakar saja. Bakar saja sarang anjing ini. Kita lihat sampai kapan binatang itu bisa bertahan." "Hei, Biksuni Dingi," seru Tian Boguang sambil tetap bergelak tawa. "Tempat ini bernama Wisma Kumala, salah satu tempat terkenal di kota Hengshan. Jika kau sampai membakarnya, maka dalam sekejap akan tersiar kabar di seluruh dunia persilatan bahwa seorang alim bernama Biksuni Dingi dari Biara Awan Putih telah mendatangi sebuah rumah pelacuran. Orang-orang akan bertanya, mengapa seorang biksuni sepuh mendatangi tempat mesum? Jawabnya, untuk mencari muridnya. Selanjutnya mereka akan bertanya, kenapa seorang murid perguruan Hengshan sampai datang ke rumah pelacuran? Nah, bukankah ini akan menjatuhkan nama baik perguruanmu?" Tian Boguang tertawa semakin keras lalu melanjutkan, "Biksuni Dingi, aku terpaksa mengatakan sesuatu kepadamu. Seumur hidup, Tian Boguang tidak pernah takut terhadap langit, tidak pernah gentar terhadap bumi. Tapi sekarang aku sangat takut bila bertemu muridmu yang satu itu. Kalau sampai bertemu dengannya lebih baik aku menyingkir jauh-jauh. Jadi, mana mungkin aku berani kurang ajar kepadanya?" Dingi menjadi bimbang mendengar perkataan Tian Boguang. Namun menurut laporan muridnya yang bertugas membuntuti, jelas-jelas Yilin masuk ke dalam Wisma Kumala bersama Ku Feiyan. Bahkan kemudian Tian Boguang muncul dan menyerang murid pengintai tersebut. Untung saja murid Hengshan tersebut berhasil meloloskan diri karena si penjahat cabul tidak tega membunuhnya. Karena merasa bingung tidak tahu harus berbuat apa, Biksuni Dingi hanya bisa menendang tiang bendera di depan rumah pelacuran itu dengan perasaan gusar. Tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki dari arah genting Wisma Kumala yang bertanya dengan nada dingin, "Tian Boguang, apa benar kau yang telah membunuh Peng Renqi, muridku?" Suara ini tidak lain adalah suara Yu Changhai, ketua perguruan Qing Cheng. Wah, ketua perguruan Qing Cheng juga datang ke sini. Hari ini Wisma Kumala benar-benar laris. Pasti sebentar lagi namanya akan terkenal di seluruh dunia. Tentu majikan tempat ini akan sangat bergembira. Hahaha, seru Tian Boguang tertawa. Aku memang telah membunuh seorang bocah berseragam ungu. Ilmu pedangnya sangat rendah, mirip ilmu pedang perguruan Qing Cheng. Tapi aku sendiri tidak tahu apakah namanya Peng Renqi atau bukan. Maklum saja, kami belum sempat berkenalan, tahu-tahu dia sudah mati. Tanpa banyak bicara Yu Changhai langsung merusak atap di atas kamar Tian Boguang dan meloncat turun ke bawah. Sekejap kemudian terdengar suara senjata beradu, pertanda telah terjadi pertarungan seru antara ketua perguruan Qing Cheng tersebut melawan si penjahat cabul. Sambil berdiri di dekat atap yang berlubang tadi, Biksuni Dingi menyaksikan pertarungan antara mereka berdua. Diam-diam ia memuji kehebatan ilmu golok Tian Boguang. Ilmu silat bajingan ini hebat juga. Serangan goloknya yang cepat mampu mengimbangi pedang seorang ketua perguruan Qing Cheng. Tiba-tiba terdengar suara keras berdentum. Karena cemas, Yilin segera memegangi lengan Ku Feiyan. Ia bertanya-tanya, siapakah yang kalah, Yu Changhai atau Tian Boguang? Meskipun dirinya pernah hampir saja diperkosa oleh Tian Boguang, namun dalam pertarungan tersebut, ia justru mengharapkan kekalahan Yu Changhai. Ia ingin Yu Changhai segera pergi dari tempat itu supaya tidak mengganggu ketenangan Ling Huchong.
Apalagi kalau Yu Changhai menang dan menemukan ruang rahasia tersebut, tentu ia akan menyakiti Ling Huchong dan membunuhnya pula. Ternyata suara dentuman keras tadi adalah hancurnya dinding kamar akibat dijebol oleh Tian Boguang. Penjahat cabul itu sengaja mencari jalan keluar supaya bisa bertarung di tempat yang lebih leluasa, karena di dalam kamar terdapat beberapa orang pelacur yang terjebak ketakutan. Pendeta Yu, mari kita lanjutkan pertarungan di tempat yang lebih luas. Kalau aku kalah kau boleh memiliki si giok kecil. Tapi kalau aku yang menang, maka kau tidak boleh mengincar dia lagi. Hahaha, demikian ujar Tian Boguang sambil berlari menjauhi Wisma Kumala. Hampir saja kemarahan Yu Changhai meledak mendengar ejekan itu. Si giok kecil adalah primadona Wisma Kumala, yaitu salah satu dari para pelacur yang tadi berada di kamar bersama Tian Boguang. Diam-diam ketua perguruan Qing Cheng itu berpikir, pertarungan di dalam kamar tadi telah membuktikan kalau ilmu golok penjahat itu benar-benar lihai. Lebih dari 50 jurus berlalu namun aku tidak dapat menjatuhkannya. Goloknya dapat bertahan dan menyerang dalam waktu bersamaan. Ilmu silatnya tidak lebih rendah dariku. Jika pertarungan ini dilanjutkan di tempat terbuka, aku tidak yakin apakah bisa menang melawan dia. Untuk sementara waktu suasana berubah sunyi senyap. Yilin seolah-olah bisa mendengar bunyi detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Ia mendekati wajah Ku Feiyan dan berbisik, apakah mereka akan masuk kemari? Meskipun usia Ku Feiyan lebih muda, namun dalam keadaan gawat seperti ini ia tetap berusaha tenang. Gadis kecil itu tidak menjawab dan segera membungkam mulut Yilin. Kemudian terdengar suara Liu Zhengfeng berkata, Pendeta Yu, meskipun kejahatan Tian Boguang sudah setinggi gunung, kita tidak perlu repot-repot membereskannya sekarang. Kita bisa membuat perhitungan dengannya lain waktu. Rumah mesum ini merupakan tempat hina di dalam kota Hengshan. Sudah lama aku ingin membersihkannya. Biarlah aku yang menggeledah tempat ini. Seorang pun tidak akan kubiarkan lolos. Liu Zhengfeng kemudian menyuruh Xiang Danyan dan Mi Wei untuk menggeledah seluruh penjuru Wisma Kumala. Tidak ketinggalan, Yu Changhai segera memerintahkan murid-murid Qing Cheng ikut menyerbu ke dalam. Biksuni Dingi yang semula ragu-ragu lantas memerintahkan pula murid-murid Hengshan untuk membantu. Mendengar itu Yilin semakin cemas. Murid-murid Hengshan, dan Qing Cheng menyebar ke segala arah. Terdengar jerit tangis para pelacur dan germo wisma tersebut karena diberi pelajaran oleh Xiang Danyan dan yang lain. Murid-murid Qing Cheng bertindak lebih kasar lagi. Mereka mengobrak-abrik Wisma Kumala sebagai upaya balas dendam atas kematian Peng Renqi. Terdengar suara mereka membentak-bentak sambil membanting perabotan Wisma. Sadar bahwa orang-orang itu cepat atau lambat akan menemukan tempatnya, Yilin semakin takut dan hampir jatuh pingsan. Dalam hati ia meratap, bagaimana ini? Tadi sewaktu guru memanggil, aku diam tidak menjawab. Sebentar lagi mereka akan menemukan diriku berada di dalam kamar bersama seorang pria. Apalagi ini adalah rumah pelacuran. Meskipun kakak Linghu dalam keadaan terluka parah, tetap saja mereka menuduhku berbuat yang tidak baik. Sekalipun aku memiliki 1000 mulut, tetap saja aku tidak bisa membela diri. Nama baik perguruan Hengshan akan tercemar olehku. Aku tidak akan mempunyai muka lagi untuk bertemu guru dan para kakak sekalian. Diam-diam Yilin melolos pedangnya untuk bunuh diri. Namun begitu pedang itu hampir menggorok lehernya, tahu-tahu lengannya sudah dipegang erat oleh Ku Feiyan. Gadis kecil itu berbisik, jangan gila. Ternyata begitu mendengar suara pedang dicabut dari sarungnya, Ku Feiyan langsung bisa menebak apa yang hendak dilakukan Yilin. Dalam kegelapan, tangannya bergerak cepat mencegah lengan Yilin berbuat lebih lanjut. Lebih baik kita menerjang keluar saja, demikian ia berkata. Tiba-tiba terdengar suara perlahan dari arah ranjang. Rupanya Ling Huchong sudah bangun dan duduk di tepi tempat tidur. Ia berkata perlahan, nyalakan lilin. Untuk apa? Tanya Ku Feiyan. Aku bilang nyalakan lilin, sahut Ling Huchong lirih tapi dengan nada tegas. Ku Feiyan tidak berani membantah lagi. Ia pun memenuhi permintaan murid Huashan tersebut. Bersambung ke jilid 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.